Apakah perempuan bisa ditahbiskan menjadi pastor, menjadi imam? Pace bene. Saya membahas video ini untuk menekankan sebenarnya penting sekali magisterium. Magisterium yang saya maksud adalah otoritas yang dipercayakan kepada satu kelompok tertentu. Dalam hal ini di Gereja Katolik itu ada paus bersama dengan koleganya. Bukan mau mengatakan bahwa perlu otoritas. Memang perlu otoritas, tapi otoritas ini ada pada siapa? Itu perbedaan yang sangat menonjol antara Katolik dengan Protestan. Nah, oke. Apa hubungan antara tahbisan perempuan dengan otoritas ini? Saya mau mengangkat sebuah isu yang tidak ada mungkin banyak yang membahas, seolah-olah tidak masalah, tapi sebenarnya isu ini cukup serius di kelompok gereja Reform. Ada dua kelompok besar, komplementarian dan egalitarian. Idenya yang membedakannya adalah perempuan itu bisa ditahbis atau tidak pada tingkat imamat. Kelompok komplementarian beranggapan bahwa perempuan itu tidak ditahbis pada tingkat imamat, bukan karena kita menganggap perempuan itu lebih inferior atau berada pada tingkatan lebih rendah, bukan. Tetapi ada posisi yang memang dikhususkan untuk laki-laki. Sementara kelompok egalitarian beranggapan bahwa, bukankah kita ini sama di hadapan Kristus? Nah, kalau begitu sangat wajar, sangat bisa diterima bila perempuan ini bisa ditahbis juga sebagai imam, sebagai pendeta, pastor. Dan mereka mempunyai argumen dari tulisan dari Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika Paulus berbicara tentang Phoebe, juga Yunia yang berkata di antara para rasul. Sementara Phoebe dikatakan sebagai seorang diakon, sebagai seorang pelayan. Nah, mengapa ini berkaitan dengan magisterium? Karena dua kelompok yang berbeda ini sampai sekarang ada. Ada sebagian dari reform yang dianggap sebagai reform lebih konservatif itu menolak tahbisan perempuan pada tingkat imamat. Sementara mereka yang lebih progresif, kalau boleh dikatakan demikian, mereka merasa bahwa perempuan bisa ditahbis. Nah, lihat, bila tidak ada otoritas yang khusus, maka setiap kelompok ini menjadi otoritas masing-masing. Karena memang setiap orang memiliki otoritas itu untuk menafsir teks. Nah, ini terjadi karena perbedaan tafsiran atas ayat yang sangat menentukan dari tulisan Paulus. Pertama itu dari 1 Korintus bab 14 ayat 34. Dan kemudian ada nanti dari 1 Timotius bab 2. 1 Korintus ayat 14 dikatakan di sini, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Lihat bagaimana teks ini memunculkan ambiguitas gitu ya. Satu berkata, oke, kalau begitu perempuan tidak bisa bicara. Sementara yang lain berkata, lihat konteksnya. Konteksnya itu jemaat di Korintus dan tentang peran seorang perempuan. Bukan mau mengatakan bahwa perempuan tidak ditahbis. Kata yang egalitarian. Sementara komplementarian berkata, lihatlah ada posisi di mana perempuan itu tidak harusnya bicara di depan umum untuk mengajari. Nah, tulisan lain itu ada dari 1 Timotius bab 2. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, lagi-lagi kelompok komplementarian
mengambil teks ini sebagai dasar untuk mengatakan tidak ada tahbisan perempuan. Nah, kelompok egalitarian mencoba melihat teks ini bersama dengan konteksnya dan mengatakan ini bukan larangan untuk tahbisan perempuan. Sebab Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma berkata bahwa ada Febe, ada Yunia yang diperhitungkan di antara para rasul, di antara para diakon. Nah, perbedaan pandangan ini cukup serius dan ada buku-buku. Ini saya membaca sinopsis buku dan beberapa artikel tentang ini. Yang kelompok egalitarian yang setuju bahwa ada tahbisan perempuan itu membuat satu buku kumpulan esai judulnya Discovering Biblical Equality, Complementarity Without Hierarchy. Jadi kelompok egalitarian ini bukan sama sekali meniadakan konsep komplementarian ini. Mereka sadar bahwa perempuan itu melengkapi, tapi ini dalam hubungan gender, bukan dalam peranan hierarkis dalam gereja. Bahwa perempuan itu sebagai pelengkap, ya, tapi itu dalam hubungan dengan laki-laki, bukan dalam hubungan dalam peran liturgis. Itu mereka anggap. Sementara buku dari kelompok reform yang lebih konservatif itu, yang kelompok komplementarian, yang menganggap bahwa perempuan itu tidak seharusnya ditahbiskan, itu juga ada dalam bentuk kumpulan esai. Mereka menulis buku Recovering from Biblical Manhood and Womanhood. Ya, buku itu berbicara tentang bagaimana seharusnya teks-teks tadi diinterpretasi yang saya katakan dari 1 Timotius 2 dan 1 Korintus 14. Dan ini ditulis oleh teolog-teolog mereka. Beberapa nama yang terkenal dikatakan ada Piper, ada Grudem, ada Carson, ada Schreiner, dan Ortlund. Dan beberapa teolog-teolog dari kelompok konservatif reformed. Jadi lihat, bila tidak ada otoritas yang mengatur konsep ini dalam menginterpretasi teks kitab suci. Tapi mereka juga membuat argumentasi ya bahwa ini adalah secondary doctrine. Doktrin sekunder, bukan sesuatu yang begitu kaku yang harus memisahkan kita gitu ya. Nah, di Eropa umumnya dikatakan bahwa kelompok-kelompok reform di sini lebih konservatif. Sementara yang di Amerika Serikat itu lebih fleksibel untuk menerima tahbisan perempuan. Jadi internal reform sendiri pun, kita tahu reform pun dengan Lutheran sebelumnya juga sudah berpisah karena alasan di awal ya, karena alasan sakramen Ekaristi. Nah, sekarang reform sendiri karena alasan apakah ini, dan ini bukan pada level sakramen tahbisan ini, tetapi karena alasan tahbisan ini ada juga kelompok, bila pun tidak disebut sebagai aliran, tetapi ada interpretasi yang berbeda atas tahbisan perempuan. Ini saya mau menunjukkan bahwa otoritas yang diletakkan secara personal bukan tanpa resiko gitu ya. Nah, ketika ada yang mengkritik magisterium itu harus dibuang ke tempat sampah, ini akhirnya kita tidak bisa merendahkan begitu saja. Mengapa gereja mempertahankan magisterium itu ada gitu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ratzinger juga, Paus Benediktus ke-16 almarhum, bahwa gereja dengan kitab suci itu nggak bisa dipisahkan. Gereja dalam hal ini yang di dalamnya ada magisterium yang mencoba memahami teks ini supaya memiliki kesatuan yang universal gitu ya. Bukan mau mengatakan magisterium itu melarang orang Katolik itu
membaca kitab suci dan memahaminya, bukan. Tetapi ketika bicara pada level doktrinal, setiap orang nggak bisa membuat doktrinnya masing-masing. Atau setiap kelompok eksklusif. Gitu ya. Nah, lihat bagaimana Protestantisme yang tidak disertai magisterium. Tidak saya katakan tidak disertai otoritas ya. Mereka ada otoritas, tetapi otoritas ini diberikan kepada secara personal gitu ya. Sementara Gereja Katolik, otoritas yang berhubungan dengan doktrin itu ada pada magisterium, tetapi untuk memahami kitab suci untuk kebutuhan konsumsi spiritual, untuk dikunyah-kunyah dalam kehidupan sehari-hari, ya itu tetap dimiliki oleh setiap orang sebagaimana dia membaca teks kitab suci dalam meditasi, dalam renungan refleksi pribadinya. Ciao.